Lantas, kalau kita overthinking dengan diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi untuk negeri? Bagaimana kemudian para calon pemimpin mengelola harapan orang-orang yang overthinking agar menjadi bagian dari penentu perubahan ke depan? Teman-teman, kali ini di Point of Verdi akan membahas topik yang tentunya barangkali teman-teman sering dengar, tapi kita coba kaitkan dengan politik. Apa itu overthinking? Jadi kita akan mengkaitkan antara overthinking dengan arah politik anak muda ke depan. Bagaimana kemudian overthinking tadi itu bisa dihadapi oleh para calon kontestan politik yang akan bertarung di 2024, dan tentunya para pemilih mereka yang artinya overthinking ini juga bisa menjadi bagian dari penentu elektoral ke depan. Bagaimana hubungannya? Kita tentu pertama akan bahas tentang overthinking. Saya kira overthinking lebih layak dijelaskan oleh kawan-kawan dari dunia psikologi, ilmu psikologi. Tapi saya ingin mengulas sedikit bahwa overthinking punya kecenderungan kecemasan yang berlebihan, tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depannya. Bisa jadi karena scrolling Instagram, scrolling mungkin konten-konten yang barangkali kita tidak seluar biasa orang-orang yang kita lihat di medsos-medsos yang barangkali kita saksikan. Nah, ini bisa jadi membuat kita overthinking. Lantas, kalau kita overthinking dengan diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi untuk negeri? Ini kan juga menjadi pertanyaan, teman-teman. Jadi, saya tentunya dalam konteks ini tidak mempermasalahkan atau tidak menyalahkan overthinking itu sendiri. Karena apa? Bisa jadi kita semua pernah mengalaminya. Bahkan data dari Perhimpunan Kedokteran Jiwa Indonesia, dari 1.522 responden, 62% diantaranya atau 68% diantaranya itu pernah mengalami yang namanya depresi. Nah, khususnya ini anak muda yang diwawancara. Jadi overthinking tadi itu menjalar ke generasi muda, generasi milenial, generasi Z, atau bahkan generasi post Z ya. Karena mereka sering berselancar di dunia maya. Bagaimana kemudian kita yang punya overthinking tadi itu di satu sisi juga tidak terjebak kepada realitas itu, tapi kita juga bisa berkontribusi secara politik di Indonesia. Dan bagaimana kemudian para aktor politik mensiasati orang-orang yang overthinking ini agar mereka bisa dikelola suaranya untuk menjadi bagian dari aksi perubahan. Jadi mereka ini tidak hanya rebahan, tapi buat gerakan untuk melakukan aksi perubahan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ini bisa dilakukan tentu dengan treatment-treatment yang bisa jadi sederhana, tetapi mereka juga bisa dilibatkan untuk misi-misi politik yang sebenarnya ringan dan fun gitu. Jadi mereka biar asik mengikuti politik. Bagaimana itu bisa dilakukan? Misalnya saja gini, teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian orang-orang yang overthinking ini biasanya salah satunya karena bisa jadi menginginkan pekerjaan tertentu, tapi mungkin belum terpenuhi. Atau bisa jadi punya cita-cita tertentu, tapi belum terwujud. Atau punya istilahnya masa lalu yang berat, traumatik tersendiri. Mungkin itu perlu berdamai dengan dirinya. Itu jadi hal-hal seperti itu. Bagaimana kemudian para calon pemimpin mengelola harapan orang-orang yang overthinking agar menjadi bagian dari penentu perubahan ke depan. Mereka menjadi bagian dari suara yang menentukan. Gitu. Jadi mereka tidak dijadikan sebagai bagian dari pemilih yang tersendiri. Mereka mungkin dianggap apatis, tidak. Tapi mereka perlu kita rangkul. Karena suaranya juga cukup banyak. Bagaimana misalnya kalau kita lihat dari
presentasi angka ya, misalnya tentunya generasi milenial dan generasi Z saja, kalau di total presentasenya itu bisa melebihi dari 50%. Bahkan kalau kita mengacu kepada data pemilih tetap di 2019, jumlah generasi muda atau jumlah pemilih muda itu sudah sekitar 60 juta. Artinya tren ini juga semakin meningkat ke depan di 2024. Pasalnya generasi muda usia misalnya setelah 17 tahun ke atas atau di bawah 30 atau 40 tahun, ini jumlahnya sudah sangat signifikan. Bahkan kalau kita coba kalkulasi, memenangkan di generasi milenial sekitar 25% lebih, kemudian ditambah sebagian dari generasi Z, dan ditambah lagi sebagian dari generasi X, itu sudah 50% lebih angkanya. Artinya sudah bisa memenangkan kontestasi di 2024. Apalagi kalau itu misalkan dalam konteks pemilu pilihan presiden, itu sangat menentukan. Bahkan jumlah generasi muda gitu ya, ditambah dengan beberapa hanya sedikit dari generasi X saja, itu sudah hampir setara dengan jumlah penduduk Jawa Barat ditambah Jawa Timur, yang itu sudah di angka misalnya 60 juta lebih misalnya. Ya, jadi memenangkan Jawa sama dengan memenangkan generasi muda. Kalau dalam kalkulasi angka ya maksudnya. Jadi bukan berarti orang Jawa isinya generasi muda semua, tidak. Tapi artinya dalam kalkulasi angka, memenangkan generasi muda ini sama dengan memenangkan Jawa. Artinya bisa jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat gitu. Karena suara terbesar persentasenya ada di 3 titik itu. Jadi untuk memenangkan Indonesia bisa jadi memenangkan 3 wilayah itu, ditambah tentunya di beberapa titik-titik yang lain yang bisa jadi akan semakin menguatkan representasi kepemilihan, bahwa masyarakat betul-betul menginginkan calon presiden atau calon itu terpilih sebagai bagian dari penerus kepemimpinan di masa mendatang. Teman-teman, saya ingin menambahkan bagaimana kemudian tadi ya, di dalam konteks overthinking tadi itu kenapa bisa terhubung secara politik, karena gini, orang yang overthinking ini biasanya kan ingin mendapatkan kepuasan. Mereka ingin mendapatkan apa yang diinginkan itu tercapai. Misalnya seperti pekerjaan. Maka pilih figur-figur yang menjanjikan, yang betul-betul secara konkret memberikan tawaran itu. Agar apa? Minimal kita mengurangi kecemasan kita. Mengurangi ketidakpastian kita. Jadi mengurangi sesuatu yang barangkali di dalam pikiran kita ini was-was kita. Tapi dengan hadirnya para calon pemimpin yang mampu mengelola harapan publik, ini menjadi kekhawatiran kita terkurangi atau bahkan bisa hilang ya, karena kita betul-betul yakin dan percaya pemimpin atau figur itu mampu merealisasikan janji-janjinya. Teman-teman, sebagai penutup tentunya di sesi ini, kita jangan hanya sekedar bagaimana kemudian menunggu sampai nanti pemilihan atau misalkan kontestasi elektoral terjadi, tidak. Tapi overthinking ini perlu menjadi energi bersama, bagaimana kemudian orang yang ingin berdamai dengan dirinya, mencari jati dirinya, apalagi kalau anak muda biasanya menghadapi yang namanya quarter life crisis. Itu biasanya di usia-usia 20 tahun ke atas, atau mungkin sedang pencarian jati diri, sampai bisa jadi di bawah 30 tahun mereka sedang mencari format hidup. Disitulah para aktor-aktor para calon pemimpin itu bisa memasuki dunia mereka dengan cara yang menyenangkan, yang membuat mereka bisa ikut serta terlibat secara politik aktif, berpartisipasi secara efektif, membuat aksi-aksi perubahan yang lebih besar. Karena satu suara kita tentunya itu luar biasa potensinya untuk menggerakkan Indonesia untuk tampil sebagai bagian dari aksi perubahan ke depan. Dan jangan sampai overthinking tadi itu justru menghambat masa depan kita, karena kita sibuk hanya dengan diri sendiri, kita pesimis dengan diri sendiri, padahal kita masih punya mimpi baik untuk diri sendiri maupun untuk negeri ke depan. Saya kira itu teman-teman, sahabat POV semua, tetap semangat, dan kita semua hari ini menjadi bagian dari generasi Indonesia di masa depan. Kita siapkan estafet kepemimpinan yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih bersinar dan
kuat.